Nah, sekarang ada empat nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari empat ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. 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 Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Syukur alhamdulillah di bangsa Indonesia ini jenderal-jenderal kita, panglima-panglima kita setia kepada bangsa, negara, rakyat, dan undang-undang dasar. Bapak-bapak sebagian besar sudah kenal saya lama, kira-kira kan begitu. Saya dulu pun pernah dituduh mau kudeta, iya kan? Prabowo mau kudeta, mau ambil alih negara karena dia panglima, punya pasukan tempur yang paling banyak. Dulu saya Pangkostrat, batalion saya 33 batalion tempur semua, ya kan? Kawan dekat saya Panglima Kodam Jaya Safri Samsudin, sampai sekarang masih kawan baik, masih membantu saya. Maksud saya mau cerita, ya kan, dituduh. Tapi saya bertanya, sejarah mencatat, apakah Prabowo kudeta atau tidak? Kan tidak. Dituduh mau, tapi tidak lakukan. Saudara-saudara, saya maju, saya menawarkan diri untuk berbakti kepada negara. Saya ingin diberi mandat, saya ingin untuk diberi kesempatan memimpin bangsa dan negara ini, karena saya merasa bahwa saya faham, saya mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita ini. Saya faham bahaya-bahaya yang dihadapi oleh bangsa ini. Karena itu saya terus berjuang, tapi di atas jalan yang benar, di atas jalan undang-undang dasar. Saya datang di hadapan rakyat dan saya minta mandat. Kalau rakyat memberi mandat kepada saya siap bekerja untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Kalau rakyat tidak memberi mandat, ya tidak ada masalah. Dan saya sudah buktikan berkali-kali. Agak aneh ini ulama ini. Kok ketawa ya? Iya kan? Jadi saya maju minta mandat, tidak dikasih, ya sudah. Iya kan? Ada kesempatan lagi, maju lagi, minta mandat lagi, nggak dikasih lagi. Iya kan? Tapi saya lihat, kok masalahnya masih sama ya? Masalahnya adalah kekayaan bangsa Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya bikin buku. Berapa buku saya buat? Saya bikin buku, menurut saya buku itu bagus, tapi nggak laku. Ini aneh nih, ulama kalau nggak laku dia ketawa lagi. Aduh, buku saya nggak laku, sedih dong. Jadi rupanya buku yang bagus memang belum tentu laku.
Ya kan? Saya belajar lagi, bikin buku lagi. Akhirnya karena mungkin nggak laku-laku, ya sudahlah. Aku bikin buku, aku bagi-bagi saja gitu. Tapi saya belajar sekarang bikin buku jangan terlalu jelimet. Bikin buku harus banyak gambarnya. Bagaimana Prof? Ini profesor sama juga ini sama saya ya kan? Prof, Pak Jafar Hafsah bagaimana ini? Ini banyak profesor di sini. Saya kira mengalami nasib sama saya gitu kan. Ya. Bukunya sudah bagus-bagus, sudah ya. Kalau saya, alhamdulillah karena saya dulu dituduh mau kudeta, saya disuruh pensiun cepet-cepet, ya kan? Masih gagah. Bintang 3 pengen jadi bintang 4 nggak jadi, ya kan? Jadi terpaksa saya jadi pengusaha. Tapi itulah kebesaran yang maha kuasa, ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud yang maha kuasa. Waktu saya diberhentikan atau dipaksa pensiun dini, ya kan, saya sedih juga itu, ya. Wah, masih gagah. Sekarang ya setengah gagah lah masih. Tapi dengan saya masih muda, sudah pensiun, saya karena dulu ya memang saya pensiun nggak punya apa-apa. Saya jadi pedagang, saya jadi pengusaha. Dan Tuhan memberi. Ya, di situ saya merasa, oh, mungkin itu maksudnya yang maha kuasa. Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya satu teknik kalau mau kasih tahu. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo, jadi pengusaha saja. Lemes aku. Hah? Ketawa lagi. Wah, aduh, ini memang ulama Indonesia ini. Kecewa saya, waduh, ya. Masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali kan, saya enggak, dalam arti kan dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kayaknya sudah tahu ya. Gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha, Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Tapi ternyata ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan-kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang.
Dan begitu saya agak lumayan, kembali lagi. Waduh, ini gimana? Bagaimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Saya belajar politik di Indonesia ini mungkin ilmu politik saya paling lama dan paling mahal. Kalau orang masuk kuliah belajar politik berapa? 4 tahun kan? S1, tambah 2 tahun S2. Tambah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi S3. Jadi 4, 2, 2. 8 tahun atau 9 tahun menjadi doktor. 8 atau 9 tahun. Saya belajar politik dari tahun 2003, 2003, 2004 sampai sekarang 20 tahun saya belajar politik. 20 tahun saya belajar politik dan masih belajar sampai hari ini. Jadi waktu awal-awal saya belajar politik, ini boleh ya, saya boleh bicara, Pak? Kapan lagi saya bicara di hadapan ratusan ulama, ya kan? Ya tapi salah panitia sendiri, kenapa undang saya gitu. Kalau Prabowo dikasih podium, dikasih mic, itu nggak bisa pidato sebentar. Jadi salah sendiri ngundang saya. Mudah-mudahan bisa tahan. Tapi begini, benar. Jadi ternyata waktu saya belajar politik, saya mengira politik itu ya datang bikin konsep visi misi yang bagus, iya kan? Habis itu orang, oh visi misinya bagus, yuk pilih dia. Ternyata politik di Indonesia nggak seperti itu. Pertama kali saya berada di sebuah partai politik, saya nggak sebut nama partai itulah, nggak enak. Pertama kali saya masuk, partai itu membuat konvensi. Dengan semangat saya ikut konvensi itu. Kenapa? Enggak, saya nggak sebut partainya. Terserah, kalian boleh nebak-nebak. Saya ikut keliling Indonesia dan waktu itu yang ikut sama saya itu ya banyak tokoh juga, termasuk Pak Nurkolis Majid waktu itu. Jadi kita diundang di tiap provinsi ya, memberi visi dan misi. Memberi visi dan misi. Pak Nurkolis bicara, saya bicara sebagainya. Habis itu tanya jawab. Tahu-tahu dari belakang ada yang berdiri bicara ke Pak Nurkolis. Pak Profesor, benar yang Bapak sampaikan. Benar sekali. Kami setuju, tapi ini kami ingin yang konkret. Apa yang konkret? Kan? Saya juga belajar juga apa maksudnya konkret. Jadi Pak Profesor, dalam politik ini kita yang penting adalah kredibilitas. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah akseptabilitas. Tapi yang penting adalah isitas. Pak Nurkolis kan orang profesor yang idealis, ya kan? Marah-marah itu. Apa maksudnya isitas? Oh, saya belajar. Oh,